tadama fil milahi sholatan taimatan bidawami mulkilahi. Ini saya rasakan dan saya bawa ke rumah. Tetapi manakala saya sampai di rumah, bertemu istri, bertemu anak, kehusyuan yang saya dapatkan di depan wajah Rasulullah, di majlis Rasulullah hilang. Yang tadi nikmat seakan-akan surga di depannya, seakan-akan neraka di depannya, kehusyuan itu ketika di rumah hilang. Perasaan itu yang dicemaskan oleh hamdalah. Subhanallah, orang hilang khusyuk sebentar saja cemas, tidak tenang dirinya, seakan-akan dia merasa ini tidak benar, ada yang salah dalam dirinya. Ini penting dalam diri seorang mukmin, selalu harus merasa cemas dalam keadaan kita. Kenapa kita seperti ini? Kenapa kita tidak berkembang? Kenapa iman kita tidak bertambah? Selalu merasa cemas. Itu yang dirasakan oleh Hamdalah. Akhirnya dia datang kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dia sampaikan, wahai Abu Bakar, sesungguhnya ketika saya di hadapan Rasulullah, di majlis Rasulullah, saya dapat khusyuk, seakan-akan ini surga sudah di depan mata. Tapi ketika pulang, wahai Abu Bakar, itu kehusyuan sudah hilang, tidak ada lagi khusyuk, seakan-akan perasaan itu perasaan bohong. Kata Sayyidina Abu Bakar, ya Hamdalah, saya sama seperti kau. Yang kau rasakan sama seperti yang kau rasakan, sama seperti saya rasakan. Oh, kalau begitu mari kita bertemu Rasul sallallahu alaihi wasallam, menanyakan tentang keadaan mereka ini. Ada yang salah, dihadapkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka ceritakan keadaan mereka, sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, innakum law tadumuna ala ma takununa ma indi la safahatkumul malaikah fi turukikum wa majlisikum. Kalian, andai kata khusyuk yang kalian rasakan di majlisku itu kalian bawa ke rumah, kalian teruskan itu khusyuk, niscaya para malaikat akan berjabat tangan kepada kalian. Subhanallah. Tapi Nabi ajarkan, ini orang kalau semakin khusyuk imannya semakin tinggi, makanya para malaikat jabat tangan. Tapi Nabi ingin ajarkan, ya Hamdalah, as-sa'ah was-sa'ah. Maksudnya, wahai Hamdalah, berikanlah sesaat untuk kau khusyuk kepada Allah, berikanlah sesaat untuk kau bersenang-senang dengan keluargamu, teman-temanmu, sahabatmu. Ada waktu sa'ah wa sa'ah. Kita bertemu di tempat ini, di majlis ini, dalam rangka penutupan majlis yang insya Allah akan kita bertemu lagi setelah Haul Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Kenapa ditutup? Ada bulan yang mulia, ada momen yang lebih utama yang kita harus gapai, yaitu Ramadan, membaca Quran, iktikaf di masjid. Saatnya kita menggunakan waktu ini untuk menggapai daripada kemuliaan Ramadan. Amin ya Rabbal. Setiap yang lahir itu dia tergadaikan oleh akikah. Jadi harus difaham, akikah itu adalah sunnah muakkad. Jadi kalau ada anak yang lahir yang belum diakikah, dikhawatirkan anak itu tidak bisa memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya. Jadi akikah itu, kalaupun kita belum diakikah, kita bisa tanya kepada orang tua kita, Umi, Abah, dulu bagaimana? Kata uminya, anakku, dulu umimu ini susah, belum punya duit, Umi belum akikah sama kau. Nah, kita bisa akikah.
Kalau kita merasa belum di akikah, bisa umur 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun tidak ditutup untuk kita di akikah. Cuma jangan ente minta umur 40 tahun ente di akikah terus ya Nabi salam mau diangkat digendong. Itu tidak betul. Itu yang tidak bisa. Jadi dulu kalau orang tua masih susah, kita belum di akikah, kita sekarang punya duit, kita sekarang seorang kontraktor, kita sudah jadi PNS, untuk anak perempuan 1 ekor kambing, untuk 2 anak laki-laki 2 ekor kambing. Subhanallah. Jadi itu saya pernah hadir di satu tempat, saya tanya apa akikah Ustaz, akikah Habib, ya khair, hadir. Begitu baca, habis baca maulid, saya cari kepala kambing yang ada ayam semua. Saya bilang bagaimana ini akikah? Tidak, kita potong ayam. Salah akikahnya. Akikah itu yang disembelih adalah kambing. Bisa difahami? Iya, jangan jadi kita buat akikah tahu-tahu yang disembelih bebek, yang disembelih apa namanya ayam. Tidak bisa. Yang disembelih itu harus kambing atau domba yang disembelih. Jadi akikah 7 hari, 14 hari, 21 hari dan seterusnya. Tetap kita diminta untuk di akikah. Akikah itu seakan-akan membuang anak tersebut untuk menjadi bersatu dalam keluarga yang ada. Nah, ini harus difahami. Banyak kita tidak paham. Nah itu. Tapi kita di sini nanti mati di akikah itu lain lagi. Tidak ada akikah buat orang mati, tidak ada. Cuma istilah kita di Palu bopari akikah. Maksudnya apa? Kalau ada tahlil tahtim itu bukan akikah, hanya istilah kita bahwa itu adalah tahtim. Bisa difahami? Iya. Jadi istilah akikah untuk kita di Palu kalau orang meninggal, tapi itu tidak ada. Ini hanya adat kebiasaan kita yang tidak diwajibkan. Boleh terserah kita bilang dengan akikah atau apa namanya, kita memberi makan orang, tapi jangan kita memaksakan diri untuk hutang sana sini. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita kumpul dalam rangka penutupan majelis, bukan akan ditutup seterusnya karena kita menghadapi bulan suci Ramadan. Dikatakan man fariha bi qudumi Ramadan haramallahu jasadahu minan niran. Barang siapa gembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, Allah haramkan jasadnya masuk api neraka. Jadi begitu datang Ramadan, kita gembira. Gembira kenapa? Karena kita mau ibadah. Ada salat tarawih, ada salatul lail, ada salat-salat sunnah. Sekali kita salat sunnah, pahalanya sama dengan salat wajib. Sekali kita salat wajib, sama dengan 70 kali di luar dari bulan suci Ramadan. Makanya kesibukan majelis kita tunda, karena bulan itu kita disibukkan dengan ibadah-ibadah yang ada. Yang paling gembira ini ibu-ibu. Subhanallah. Begitu datang Ramadan, horden berubah semuanya. Datang Ramadan, piring di dapur, gelas di dapur, berubah semuanya. Karena kenapa? Gembira. Karena Ramadan lain daripada bulan yang lain. Lihat, begitu datang Ramadan, apa kata Allah? Futihat abwaabul jannah. Hei malaikatku, buka semua pintu surga. Wa ghulliqat abwaabun niran. Tutup semua pintu neraka. Wa sufidati syayatin. Tangkap semua setan, jin, ifrit, kalomba, tangkap semua. Ini. Karena kenapa? Allah bergembira. Kalau Allah bergembira, kita tidak bergembira, ente adalah salah satu kalomba yang ada. Jadi jangan datang bulan Ramadan, apa yang terjadi? Nasumpur araku, mau puasa vahi, mau anu vahi, oh kalomba. Lihat. Itu kalau di negara Arab, minta maaf,
Kalau di Timur Tengah begitu Ramadan, sebulan lagi mau datang, semua lampu berubah di daerah. Semua di tengah kota lampu berubah. Mereka gembirakan. Apa yang mereka katakan? Ahlan wa sahlan wa marhaba ya Ramadan. Seakan-akan Ramadan makhluk hidup. Mereka gembira karena Allah mengajarkan. Tapi sebagian kita di sini padam. Ramadan datang seperti bulan biasa. Tidak ada penghargaan sama sekali. Lihat bagaimana gembiranya Allah, sehingga Allah perintahkan buka semua pintu-pintu surga, sehingga jika ada kita umat Islam yang meninggal di bulan suci Ramadan pasti masuk ke dalam surga, karena pintu neraka ditutup oleh Allah. Subhanallah. Bukan berarti datang Ramadan ente makan racun supaya mati, tidak. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita persiapkan. Dan majelis ziarah, saya minta kita kerjasama dengan kepolisian, kita kerjasama dengan pemerintah daerah, meminta jangan ada restoran yang seenaknya buka di siang hari. Kalau itu tidak diindahkan, kita seduduk ramai-ramai, kita lapor, kita minta yang berwenang para kepolisian, tolong Pak ditutup restoran yang ada, tolong tukang-tukang parkir yang ada, jangan seenaknya merokok di pinggir jalan. Hormati bulan suci Ramadan. Kalau tidak bisa mau diperingati, kita seruduk rame-rame. Siap? Takbir, takbir, takbir. Sallu ala Muhammad. Kita menjaga kesucian bulan suci Ramadan. Mari kita perindah rumah kita, kita masjid-masjid kita ganti lampu-lampunya. Kalau bisa terang benderang, kita sampaikan kepada dunia bahwa Ramadan kita umat Islam siap menjaga kesucian bulan suci Ramadan. Hati-hati, jangan seenaknya. Bulan suci Ramadan itu lihat bagaimana Allah mengobrol pahala yang ada. Allah berikan keluasan kepada kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika datang bulan suci Ramadan, semua doa kita dikabulkan oleh Allah. Lihat, semua doa kita dikabulkan. Allah berikan semua pahala-pahala yang ada, sehingga dikatakan naimus shaim ibadah. Tidurnya orang berpuasa itu adalah ibadah. Mau buhi mau turun juga mengaji. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita baru menyelesaikan, alhamdulillah, kita semua sudah melewati yang namanya malam nisfu Sya'ban. Semua kita membacakan yang namanya surah Yasin. Setiap kita membaca 3 kali dengan berbagai macam niat. Niat pertama umur panjang, niat kedua dihalalkan rezeki yang kita dapatkan, niat ketiga ditetapkan iman kita sehingga kita kembali kepada Allah dalam keadaan muslim. Itu yang Allah katakan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati, jangan kalian tinggalkan dunia kecuali kalian dalam keadaan muslim. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita baca Yasin. Ini Yasin dikatakan man qara'a Yasin marra fa ka'annama hatamal Quran asyra marrat atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa membaca sekali surah Yasin sama dengan menamatkan 10 kali Al-Quran. Subhanallah. Kalau kita baca 10 kali berarti 30 kali kita baca, kita menamatkan Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan semua doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
تغرق ومن ومن يعقل وبدأ